Oke, ketemu lagi dengan penggemar bola seluruh Indonesia, terutama pendukung timnas U23. Karena alhamdulillah timnas U23 kita telah sampai ke babak semifinal. Ya, satu langkah lagi kalau kita bisa masuk ke semifinal, maka tiket Olimpiade Paris 2024 juga berada di genggaman. Nggak perlu playoff ya, tak perlu playoff, tapi walaupun tiket playoff sudah dari tangan kita ya, kita akan berhadapan dengan peringkat 4 dari benua Afrika. Oke, pada kesempatan ini ya, anak bola dari channel Anak Bangsa akan mencoba sedikit mengulas terkait 4 negara yang berada di semifinal. Kita ketahui bahwa di semifinal ini ada Irak yang mewakili Timur Tengah atau Asia Barat, ada Uzbekistan mewakili Asia Tengah, kemudian ada Jepang menguasai Asia Timur, dan Indonesia dari Asia Tenggara. Kalau kita perhatikan peta dari keempat negara yang ada di semifinal, maka kita harus bisa mengatakan bahwa dari keempat region ini memiliki kualitas yang hampir setara ya, hampir setara, walaupun mungkin di setiap regionnya banyak negara yang belum mampu menyetarakan diri. Tapi dengan adanya 4 region ini muncul dan 4 negara mewakili semua region itu di semifinal, hanya ada satu region yang tidak berhasil, yaitu region Asia Selatan. Asia Selatan nampaknya tertatih-tatih. Asia Selatan itu leadernya adalah India ya. Jadi negara India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan itu semua di Asia Selatan, dan mereka hari ini tidak berhadir di perempat final. Ini sebenarnya juga merupakan keprihatinan karena menjadi kesenjangan prestasi di usia U23. Jadi di usia di bawah level senior. Oleh karena itu kita juga mengharapkan AFC kemudian FIFA membantulah negara-negara yang belum bisa mencapai level Asia ini. Itu harapan kita. Kemudian tentu saja di Asia Tenggara yang selama ini region ini dikuasai oleh Thailand atau Vietnam, untuk di babak semifinal ini walaupun di perempat final ya, ASEAN diwakili oleh 2, yaitu salah satunya adalah Vietnam. Namun sayang Vietnam ketika di perempat final tumbang lawan Irak 1-0 ya. Kita pun sangat susah payah bisa menaklukkan raksasa Asia, Korea Selatan, karena Korea Selatan seperti banyak diinformasikan adalah negara yang sudah 40 tahun berhadir di Olimpiade ya. Dia selalu ikut turnamen Olimpiade 40 tahun, itu artinya 10 kali Olimpiade ya, karena satu kali Olimpiade itu 4 tahun. Ini juga menjadi kejutan yang sangat besar ya, sangat besar di dunia sepak bola. Lalu kita coba sedikit ulas sejarah ya, artinya apa yang dilakukan timnas Indonesia U23. Maka sekali lagi selamat untuk timnas, berjuang terus dan pantang menyerah. Yang paling penting jangan terbuai oleh pujian-pujian, karena sebenarnya kita bisa buat sejarah yang lebih besar lagi. Kita ketahui bahwa timnas usia 23 itu ketika masuk saja ke putaran final itu sudah sejarah. Kemudian lolos ke perempat final itu sejarah baru. Bahkan ketika pertandingan semifinal, nggak tahu apakah penggemar sepak bola yang juga merasakan, kita merasakan bahwa baru kali ini kita seperti nonton Piala Dunia yang selama ini kita dukung negara lain, tapi kali ini kita dukung negara sendiri sampai 120 menit kemudian adu babak penalti. Ini luar biasa. Saya sendiri aja ketika nonton itu rasanya memang sensasi Piala Dunia. Tapi ketika Piala Dunia kita nonton negara lain, kali ini kita nonton negara sendiri. Itu kelebihannya. Jadi memang
Ketika di perempat final kita sempat khawatir kalau Nathan Choaon nggak bisa ikut membantu perjuangan tim, tapi alhamdulillah itu dapat diselesaikan dengan bagus dengan kebesaran pelatih Herepan dan sekaligus lobby-lobby yang diberikan Ketua PSSI Bapak Erick Thohir ya, Bapak Erick Thohir. Selanjutnya di babak semifinal ini kita akan berhadapan dengan Uzbekistan yang prestasinya cukup luar biasa mulai dari penyisihan grup sampai dengan babak semifinal. Mereka belum pernah kebobolan, artinya pertahanan yang sangat bagus dan sudah mencetak 12 gol. Pertahanan bagus, penyerangan bagus. Ini tim yang hampir bisa dikatakan luar biasa ya, luar biasa. Kalau Korea Selatan dari penyisihan tidak pernah kebobolan, tapi dengan berhadapan dengan Indonesia mereka kebobolan 2 gol. Jadi bagaimana dengan Uzbekistan? Ya tentu saja kita berharap kita juga jadi negara yang bisa membobol Uzbek, dan itu artinya kita membuat sejarah lagi sejarah ya, sejarah. Oke, di babak semifinal kita berhadapan dengan Uzbekistan, cuman ada berita yang membuat kita sedikit kecewa, yaitu bahwa Rafael Strik, pahlawan kita di semifinal dengan 2 gol yang ke gawang Korea Selatan, nggak bisa tampil gara-gara akumulasi kartu kuning. Jadi kita pastikan bahwa Sintayong akan meramu siapa yang menggantikan beliau. Memang ada nama-nama pilihan seperti Hoki Caraka atau Ramadan Sananta. Saya berpikir ini kesempatan untuk Ramadan Sananta, dan dia harus bisa tertular secara positif dengan kebangkitan rekan-rekannya di mulai penyisihan sampai dengan di babak semifinal. Kita ketahui di pertandingan kedua grup ketika berhadapan dengan Australia, Komang itu membuktikan kapasitasnya dan meledak yang akhirnya menyingkirkan Australia. Kemudian di fase bertemu Jordan itu kita lihat bagaimana Witan Marcelino juga meledakkan kemampuannya sehingga membungkam Jordan 4-1 ya. Sebenarnya 5 gol itu diciptakan semuanya orang Indonesia, tapi 1 gol bunuh diri ya, 1 gol bunuh diri. Lalu di babak perempat final kita berhadapan dengan Korsel. Rafael Strik membuktikan siapa dia sesungguhnya, walaupun nirgol sebelumnya, tapi dia buktikan dengan 2 gol yang cukup indah. Nah, sekarang di semifinal, siapa yang kita harapkan? Saya pribadi berharap yang akan tertular virus kebangkitan itu adalah Ramadan Sananta. Kita berharap tuahnya ya. Bisa saja karena selama ini dia selalu jadi cadangan, bahkan kena kartu merah di pertandingan pertama. Inilah kesempatan dia untuk membuktikan diri, dan inilah kesempatan dia untuk bisa tertular untuk menunjukkan diri. Jadi bagi teman-teman terutama yang mengkritik timnas, sebenarnya mereka tidak sadar bahwa Sintayong telah mengangkat mental permainan kita ya, mental permainan kita. Saya bilang naturalisasi itu ya paling bagus adalah untuk meningkatkan mental. Jadi ketika pemain-pemain naturalisasi berada di tim, kalau bisa menularkan mentalnya kepada pemain-pemain lokal, maka itulah kesuksesan naturalisasi. Tapi kalau tetap terpisah, mental naturalisasi beda, mental sepak bola lokal beda, maka itu akan sulit membuat prestasi. Jadi mental kerupuk kita sekarang harus sudah setara dengan mental ginseng ya. Nggak usah takut lagi, siapapun nggak ada takut lagi kita, siapapun kita hadapi. Uzbekistan yang belum kebobolan akan kita hadapi. Tapi sekali lagi kita jangan terlalu jumawa atau percaya diri atau larut dalam euforia, karena kita ketahui lawan kita ini
sebenarnya lebih dahsyat dari Korea Selatan. Jadi untuk timnas U23 selamat, kemudian siapkan diri untuk menghadapi Uzbekistan. Kami mendukung kalian semua.